Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita dan menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman ini futur dan jangan sampai iman ini tergelincir. Dan kita juga harus berusaha untuk menjaga keimanan ini sekuat tenaga kita dengan jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi dan yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan memulai pembahasan kitab baru. Ya, insyaallah kita akan membahas tentang kitab Al-Firqatun Najiyah. Pembahasan tentang golongan yang selamat. Kitab ini membahas tentang persoalan yang sangat penting. Melihat dari beberapa sisi. Pertama, tentang semakin tersebarnya syubhat. Tentang tersebarnya syubhat. Kemudian yang kedua, di mana semakin banyaknya umat Islam yang jauh daripada Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, yang dengan sebab itu umat Islam ini mudah dirusak pemahamannya. Jadi semakin banyaknya kaum muslimin yang meninggalkan Al-Quran ini. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis,
yang masyhur tentang kisah sahabat Hudzaifah, di mana beliau bercerita di dalam hadis itu bahwa para sahabat itu nanya kepada Nabi tentang jalan-jalan keutamaan. Bertanya tentang jalan-jalan kebaikan. Sedangkan aku, kata sahabat Hudzaifah, aku bertanya tentang keburukan-keburukan. Karena aku khawatir terjatuh di dalam keburukan tersebut. Dan itulah yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang, kata sahabat Hudzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, wa kuntu as'aluhu anis syarri, dan aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku takut kalau nanti aku bertemu dengan keburukan itu. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin. Ya Rasulullah, dulu saya di masa jahiliyah itu berada di atas keburukan-keburukan. Faja'anallahu bihadal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan, yakni hidayah Islam ini, dan kami berada di atas kebaikan. Fahal ba'da hadzal khair syarr? Apakah nanti setelah kebaikan ini merebak di mana-mana, ada keburukan muncul lagi? Adakah keburukan itu muncul lagi? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Keburukan itu nanti akan datang ke tengah-tengah manusia ini. Lalu sahabat Hudzaifah bertanya lagi, faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah muncul keburukan yang kedua itu nanti datang lagi kebaikan? Ya, tersebar lagi kebaikan. Qal, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Ada kebaikan di situ, tersebar lagi kebaikan, itu syiar agama ini. Namun wa fihi dakhanun, di dalam tersebarnya Islam, syiarnya Islam itu ada asap di dalamnya itu. Ya. Lalu sahabat Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu, apa asapnya? Apa kabutnya itu? Ya, Nabi menjelaskan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Nanti muncul kaum-kaum, ya, yang mengajarkan sunnah ibadah itu bukan dengan sunnah yang aku ajarkan. Nah, nanti akan ada kaum-kaum berdatangan, muncul di sana. Ya, mereka mengajarkan tata cara ibadah, mengajarkan jenis-jenis ibadah, namun jenis-jenis ibadah yang diajarkan dan tata cara yang diajarkan bi ghairi sunnati, bukan dari sunnahku. Ya. Dan mereka memberi petunjuk kepada manusia, membimbing manusia, namun bi ghairi hadi, bukan petunjuk yang aku bawa.
memberikan arahan-arahan kepada manusia, tapi bukan dengan arahan-arahan seperti yang aku bawa ini. Ta'rifu minhum, dan kalian akan tahu mereka itu, wa tunkiru, dan kemudian kalian pun mengingkarinya. Fakultu, kata sahabat Hudzaifah, aku pun bertanya lagi, hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan yang sudah bercampur aduk ya, dengan kabutnya ada asapnya, nah, itu yang disebut dengan syubhat itu. Apa itu? Kebenaran itu mboten jelas ampun. Makanya disebut syubhat. Kenapa? Remeng-remeng, Pak. Wong delok niku ngerabak kebenaran sakniki pun angel. Ya, Masya Allah, itu nanti akan datang di sana. Nah, kalau sudah sedemikian, apakah nanti setelah keburukan yang sudah kebaikan yang sudah remeng-remeng ini, udah bercampur dengan hawa nafsu manusia ini, apakah nanti datang lagi keburukan? Nah, iki apike kayak gini, buruke kayak nopo? Hah? Antum lihat sekarang. Mungkin inilah, di masa kita inilah masa yang telah disabdakan oleh Nabi beberapa abad yang lampau kepada sahabat Hudzaifah. Nah, setelah nanti kebaikan yang sudah bercampur aduk dengan syubhat ini, yang sudah bercampur baur, ya, sudah campur aduk sehingga nggak bisa dibedakan ini. Ainal adat wa ainal ibadat. Wis mboten saged dibedakno mana adat mana ibadat. Ya, apakah nanti datang lagi keburukan setelahnya? Nabi pun menjawab, na'am. Nanti akan datang keburukan-keburukan itu. Apa itu keburukannya? Tu'atun ala abwabi jahannam. Ya, akan muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Allah, terang-terangan Pak, ngajak keburukan, ngajak syirik, ngajak maksiat, sudah terang-terangan. Dan itu sangat, sekarang sudah muqaddimahnya. Ini sudah dimulai apa yang disabdakan oleh Nabi. Insya Allah. Apalagi ada embel-embel sekarang apa? Berkemajuan. Nah, jadi sing kayak ngene-ngene iki kolot sampean gak katut sampean. Karena jenengan tidak berkemajuan. Sing berkemajuan iku gak gampang nyalahno. Ini boleh, gak kolot. Ngeteni, campur aduk sudah. Ya. Dulu saya ngelihat di beberapa ormas-ormas masih lantang yang namanya tauhid, syirik, bid'ah. Sekarang udah nggak ada kalimat itu sudah. Tinggal sampean tok sing kolot-kolot ini. Sing bahas masalah tauhid. Sakniki mriki gak ono syirik wis gak ono Mas mriki, Pak. Walaupun syirik di depan mata nggak boleh dikatakan syirik itu sudah. Karena sudah tidak boleh diingkari syirik itu. Karena nggak ada yang mendakwahkan. Sampai di Sidoarjo itu saya ingatkan teman-teman ini, ayo di tempat sampean ini cuma satu loh, ini tinggal satu. Dulu ada ustadz namanya Ustadz Ali Garamli itu yang masih kencang dengan tauhid, sunnah, bid'ah, itu tegas ngomong itu. Setelah beliau meninggal sudah langkah orang yang bicarakan tentang itu. Wis gak ono Pak. Sekarang muncul lagi ada namanya Ustadz Naji Ihsan ya, yang membahas kitab akidah. Ini saya khawatir beliau meninggal. Iki sapa maneh sing bahasnya? Ya sampean tok iki. Sing ndablek. Terus kalau ngomong syirik, saya ngomong syirik kayak gitu. Itu nanti datang akan di tengah-tengah kita. Syirik sudah enggak ada Pak, syirik nanti sudah. Wong wis kesok bedakno syirik Pak, ampun Pak. Nah, nek syirik niku gak dibahas, kebid'ahan mboten dibahas. Terus apa nilai dari sebuah agama itu?
Apa artinya sholat, apa artinya zakat, itu batal semua kalau syirik sudah gak dikenal itu. Ojo main-main ambek syirik itu. Ya, malah gak dibahas. Gak ada yang bahas masalah akidah ini. Langka sekali. Makanya setegur teman-teman, ayo bukan sampean lu bahas masalah ini. Tempat saya alhamdulillah ini termasuk wong sing bedik-bedik ini. Dablek kalau ngomong syirik sih dibahas mawon. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan itu kita bisa membedakan apa itu la ilaha illallah. Ya, salat enggak ada artinya, sudah salat enggak ada. Nah, masalahnya teman-teman ini ya masih meyakini enggak syirik itu pembatal semua amal? Masih meyakini enggak itu? Syirik itu merusak semua amal tanpa sisa. Allah yang mengatakan itu, enggak main-main. Diharamkan kita masuk surganya Allah. Apa enggak perlu dibahas ini? Ini kalau enggak ada yang menjelaskan, akhirnya di generasi berikutnya sudah enggak ada itu syirik, Pak. Karena enggak dikenal itu syirik. Apa artinya jenengan dakwah, melakukan sholat, puasa, tapi dibangun di atas batal, sudah dipastikan batal. Allah yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, maka kenali dulu definisi tauhid syirik itu. Apa itu la ilaha illallah? Iki kalau sing ngonceki Pak saniki, Pak. Di masyarakat awam wis mboten ngerti, masyarakat umum mboten ngerti pun. Sebab ini tidak dibahas, memang jadi masalah. Memang seperti itu. Nabi itu dimusuhi gara-gara ini. Ngerti loh. Nabi diusir gara-gara apa? Ngajak sholat? Enggak. Ngajak sedekah? Enggak. Ngajak apa? Puasa? Enggak. Gara-gara apa? Melarang manusia untuk melakukan syirik. Itu Nabi dimusuhi. Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, tersabar, terpermaaf, paling dermawan, diusir. Itu disebabkan karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Gelar al-aminnya dicopot sama orang-orang Quraisy. Bayangkan, diingkari al-aminnya, diganti apa? Majnun, sahirun kadzab. Masya Allah, gelar-gelar yang buruk dikasihkan gara-gara apa? Tinggalkan syirik. Nah, sekarang di mimbar-mimbar khutbah langkah. Kena dihitung ya sampean tok iki sing dablek. Balan-baleni mana? Allah, langkah Pak. Nah inilah yang kemudian belum lagi sudah bercampur baur agama. Diurap pun, diurap. Nanti lambat atau setan menggelincirkan manusia itu enggak langsung gruwel ngono Pak. Satu langkah demi satu, satu tahapan demi satu. Kenapa? Setan itu sabar Pak. Di dalam menyesatkan kita, dan setan itu sangat telawaten. Lah kula mbek sampean wong gak sabaran yo, gak telatenan ya dimut karo setan. Ngerti dimut? Setapak demi sampean tingali mangke, setapak demi setapak ini nek gak dikencengi gak dadi ini. Ya. Wis gak musim ini berkemajuan, apalagi di embel-embel berkemajuan. Hilang syirik nih kumpul. Terus apa dakwah yang kita perjuangkan apa setelah ini? Nek wis tauhid mboten dibahas, syirik mboten dibahas, sing diperjuangkan apa? Dak ono isan, Pak. Dakwah kita dibangun di atas dakwahnya siapa? Dakwah semua nabi, semua rasul. Itu berdakwah dibangun di atas dakwah akidah. Bahkan ulama-ulama yang ada di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Madalan, kayak
kaidah ini yang dipegang. Tauhid. Ya, kesyirikan itu dijelaskan. Kan itu bahaya yang sangat luar biasa. Pun nggih? Nah, itu diantara pentingnya kita mengkaji ini supaya nanti kita bisa punya bekal di dalam membedakan. Di dalam apa? Membedakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk dimudahkan di dalam pembahasan kitab ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan keimanan yang istiqomah. Ikhlas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai pembahasan kitab ini dengan pembahasan yang pertama, bab pertama tentang apa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah. Ya, sebelum kita masuk penjelasan rincian tentang definisi ini, kita simak dulu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita buka terlebih dahulu surat Al-Imran ayat 103. Al-Imran 103. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Iya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, maka yang kita ambil dasarnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, secara berjamaah bersama-sama, dan jangan bercerai-berai, terpecah belah. Yang dimaksud i'tisam, yang dimaksud berpegang teguh bihablillah ini, hablillah itu adalah tali Allah, maknanya huwa Al-Quran. Ya, tali Allah yang dimaksud di situ apa? Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan,
inna hadzal Qur'an hablullahil matin wa nurul mubin wa shifaa'un nafi'. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, hadis Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Al-Quran itu merupakan hablullahil matin, ya, tali Allah yang sangat kokoh, ya, wa nurul mubin, cahaya yang sangat terang, wa shifaa'un nafi', dan obat yang sangat mujarab. Ini berdasarkan hadis tersebut. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Nah, adapun yang dimaksud i'tisam bil Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran itu meliputi apa saja? Pertama, ya, melazimi tentang tilawatahu, membacanya secara istiqomah, melazimi bacaannya. Satu. Ayo, bapak-bapak sudah menjadikan hari-harinya sibuk dengan Al-Quran apa tereng? Hah? Aja insya Allah lo gak oleh lo ya. Soalnya harus dilakoni, ngono lo, gak oleh. Usahakan jangan sampai jenengan tidak baca Quran hari-hari itu. Harus setiap hari targetkan baca Quran. Ya. Banyak di kalangan kaum muslimin ini katanya cinta Quran, tidak pernah dibaca Al-Quran di rumahnya. Rumahnya sepi daripada Al-Quran. Ya, ini i'tisam bil Quran yang pertama, tilawat, tahu, terus melazimi bacaan Al-Quran. Itu dijadikan bacaan terbaiknya, bacaan kebanggaannya, bacaan andalannya, suara yang paling dibanggakan itu Al-Quran. Langsung orang Islam kok jeruni dangdutan nih bendina iki piye, makanya tambah keras atine. Ngaji rotok bener ngono gak nolak Pak Akhir, itu pasti nggak pakai enggak itu. Hatinya keras. Ya, makanya Bapak Bajo kedemikian. Istrinya dinasehati. Ya, kok sudah 2 hari nggak baca Quran, ingatkan. Ya, ingatkan, istrinya diingatkan, kok sudah 2 hari nggak dengar baca Quran, ayo baca dulu. Ambilkan Qurannya, tunggu ono. Loh, sampean simak. Nek iso. Gak iso ya belajar, jok meneng mawon. Saiki apalagi sekarang sudah banyak pembelajaran Al-Quran. Intinya harus dibaca Al-Quran, karena Al-Quran didatangkan untuk dibaca, karena membacanya itu merupakan afdalul ibadat. Dan Nabi berpesan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Sinari rumah-rumahmu itu dengan Al-Quran dan dengan solat-solat sunnah. Sinari rumah kalian itu dengan tilawatil Quran. Makmurkan rumah itu dengan Al-Quran. Ramaikan dengan Al-Quran. Damaikan rumah itu dengan Al-Quran. Wala taj'al buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, sepi dari Al-Quran, jangan sampai. Sampun jelas nih. Maka teman-teman yang sudah ngaji dipastikan rumahnya harus ada Quran, dibaca Al-Quran. Ya, mau temboke ditulisi ayat kursi. Ya mlebu swarga temboke sampean. Sampean kesangsang ning rokok. Dibaca. Ibu-ibu sudah rutin tiap hari, Bu? Yang sudah lewat jangan insya Allah loh ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah belum Ustaz. Dijaga Bu ya, istiqomahnya. Itu bacaan Masya Allah. Dahsyat ibadah Quran itu Pak. Pun itu yang pertama. Masuk dalam kategori i'tisam bil Quran. Yang pertama adalah membacanya, lafaz-lafaznya itu. Kemudian yang kedua apa? Tadabbaru bil ma'anihi wa tafsirihi. Mentadaburi makna-maknanya, kandungan-kandungannya. Harus ada kajian
tafsir, usahakan belajar tafsir. Quran niku nek mboten dikaji tafsir gak iso dadi hidayah. Ngoten lho. Beberapa kali saya akhir-akhir ini anjene tak gojloki di ngaji niku. Kula diundang berapa sudah lama, alhamdulillah Ustaz, bangga pengajian ini. Berapa lama nih? Kita sudah sekian tahun Ustaz. Pun alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Amin, sewenang. Kula takoni, coba sebutkan makna surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Apanya Ustadz? Maksudnya apa yang kita dapat, pelajaran apa yang kita peroleh dari surat Al-Fatihah ayat 7. Itu di majelis di Sidoarjo saya tanyakan itu, yang katanya sudah 7 tahun, 10 tahun itu. Maksudnya apa Ustadz? Maknane karepe ki lho apa? Setelah jenengan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iku karepe apa? Kandungane apa? Duka, ngono jawab. Tuh kan, 7 tahun bermajelis taklim, tafsir Al-Fatihah nggak ngerti. Siapa yang nggak hafal Al-Fatihah, Pak? Kalau begini, apa ayat itu menjadi petunjuk bagi kita? Menjadi petunjuk enggak? Nunjukkan tentang apa? Mboten saged, Pak, Ibu. Nek Quran iku diwaca tok mboten saged dadi petunjuk. Panjenengan kali kula gak oleh petunjuk teko Quran niku nek mboten ngerti karepe. Jelas ampun? Petunjuk apa ini? Nah itu makanya yang kedua, masuk bagian dari iktisam bil Quran adalah apa? Bitadabbur, dengan cara mentadaburi ma'aniyahu, tentang makna-maknanya, wa tafsiruhu, dan dengan apa? Tafsir-tafsirnya. Makna dengan tafsir itu beda. Makanya jenengan kali kula gak oleh maca Quran gini terjemahan itu. Simpulannya napa nggih? Nyimpulno piye niki? Karena nanti kalau ada tafsir ada asbabun nuzul dan penjelasan secara spesifik tentang ayat itu. Ya. Beda, Pak. Penjelasan. Nah, yang sering kita baca sampai ada tafsir-tafsir, kajian tafsir saya coba datang. Kok nggak pakai rujukan tafsir-tafsir ulama? Akhirnya itu hasil pengalaman, Pak. Jadi tafsir kan barang mati, Pak. Tergantung tiang sing napa? Menafsirkan. Kalau dia itu orang-orang katakan mungkin alirnya ke sufi, ke torikot, ya ayat ini nanti jadi napa? Torikot. Nek sing membawa tafsir niku penterjemah itu orang jihadiyah, ya ayat-ayat nanti jadi jihad semua karena karakter gitu loh. Kan sudah pernah saya bilang, orang itu dari jiwa. Nek jiwane rosokan iku ndelok sandal kleleran iku kena didol niku. Kok wae diterjemahno napa? Sepedanya entel iki gak didol lah ngono. Itu jiwa soalnya. Lah Al-Quran tidak demikian, ada asbabun nuzul. Ngaten. Tafsirnya demikian, makanya pakai rujukan kitab tafsirnya para ulama. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada Tobari, ada Al-Qurtubi. Tafsir-tafsir besar itu. Ya. Kemudian ada yang ringkasan-ringkasan seperti tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman, tafsir Al-Aisar, itu ringkasan dan sangat bagus karena merujuk kepada tafsir-tafsir ulama kibar. Ya, jadi jangan pengalaman pribadi kemudian dituangkan dalam tafsir. Ini jenenge tafsir bebas. Nah, tergantung ini siapa yang membawa nanti itu. Masya Allah. Nah, saya ingat dulu di zaman dulu ya,
Ada masih partai itu ada 3 itu. Itu masing-masing punya jurkam, Mbak. Napa jurkam nih? Juru kampanye. Masing-masing punya Pak Yai itu. Masing-masing punya dan punya tafsir semuanya. Membawa ayat-ayat Al-Quran. Yang dia ditunjuk sebagai jurkamnya partai nomor 1, dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, Allah itu satu. Allah itu satu. Agama yang diri Allah satu. Nabinya umat Islam satu. Kiblatnya umat Islam satu. Maka Anda kalau ingin menjadi orang mulia, pilih nomor 1. Kenapa? Ini unsur kehidupan tauhid. Makanya syahadat niku asyhadu Allah gak mungkin gini. Iya cocok ini. Jadi Pak Yai situ sing nomor loro gak mau kalah, Pak. Memang tauhid niku ngeten Pak Sahadat, tapi kandungannya gak iso asyhadu alla ilaha illallah, ijen gak iso kudu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah nyiptakno langit, Allah nyiptakno bumi, Allah nyiptakno siang, Allah menciptakan, Allah disebutkan sampai ini diabadikan oleh Allah pasangan-pasangan 2 hal ini. Lho ngono. Ya, Allah jadikan manusia itu sampean iso urip pijen tanpa ono pasangane. Lho ngono. Makanya sampean kepingin bahagia sempurna, maka nomor 2 ngono. Gak gelem kalah, ngantem liyane iso. Jare sing nomor liyane. Allah sudah ingatkan kenapa Nabi Adam itu masuk ke dalam dikeluarkan dari iku gara-gara memokon pohon. Hati-hati dengan gambar pohon itu. Golkar kena, Pak. Kate digowo di Al-Qur'an iki. Kate digowo di Al-Qur'an, mau dibawa mana hadis ini? Ditafsirkan dengan tafsir siapa? Kemauannya siapa ini? Maka ini tidak murni, Pak. Tafsir seperti ini tidak. Maka saya wanti-wanti, kalau ngaji tafsir bebas hati-hati. Tafsir bebas hati-hati. Di Sidoarjo banyak itu tafsir bebas. Oh, tafsir bebas sih. Insya Allah. Benar, itu konsekuensi daripada iktisam dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Mempelajari makna-maknanya dan juga mentadaburi kandungannya. Dan yang ketiga adalah apa? Mengamalkan perintah-perintahnya, menerima syariat-syariatnya, ya, dan meyakini itu jalan hidup, menjadikan Al-Quran itu jalan hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Kapan saya bergerak, kapan saya beramal, kapan saya berucap, kalau saya ngomong-ngomong apa, itu petunjuk dan dari Al-Quran. Tidak boleh sak karepe dhewe niku. Ya, jadi kapan saya bergerak? Kalau saya bergerak mengamalkan apa? Itu petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran sudah membimbing kita semuanya. Kalau kita berdagang, dagang yang bagaimana yang dibenarkan oleh Al-Quran, dagang yang bagaimana yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Rumah tangga, bermasyarakat, sosial, itu bagaimana menurut petunjuk Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Itu i'tisam bil Quran. Dan yang keempat adalah apa? Mewariskannya, mengajarkannya, menyebarkannya, terutama kepada anak-anaknya. Itu i'tisam bil Quran. Ya, jadi berpegang teguh kepada Al-Quran itu meliputi berapa? 4 tahap. 1, selalu membacanya, menjadikan bacaan terbaiknya, bacaan idolanya, menjadi hiburan dirinya, kebahagiaan jiwanya. Ini Al-Quran, jadikan itu hiburan terindah kita, jadikan itu hiburan yang sangat menyejukkan hati kita. Al-Quran, dengan Al-Quran, dengan Al-Quran.
Yang kedua apa? Mentadaburinya, mengkaji maknanya, mengkaji kandungan-kandungan tafsirnya. Dan yang ketiga, mengamalkannya dan menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Dijadikan Al-Quran jadi menghukumi, oh nggak boleh ini. Loh, coba Al-Quran yang melarang berpakaian, bergaul, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sehingga nanti kalau sudah demikian, Al-Quran itu menjadi wataknya, Al-Quran menjadi karakternya, Al-Quran menjadi kepribadiannya. Sebagaimana ketika Bunda Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ini? Apa kata Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah, makanya nek wis ngaji Quran jadi karakter, ngomongku gak oleh elek, Pak. Bapak-bapak ngomong sama istri gak boleh nyenggerangan. Ya, gak boleh bentaan. Gak boleh gampang gereng. Ngerti gereng? Kayak kucing ada. Gak boleh. Loh, saya ngomong begini kenapa? Kapan hari kita, alhamdulillah Pak Nge, di tempat kami ada sekolah khusus orang tua di Kecamatan Tarik. Di Al-Um yang kita bina itu sekarang kita punya sekolah khusus untuk orang tua. Itu sekarang siswanya alhamdulillah ngalang-ngalai Al-Umnya gitu. Siswanya niki emak-emak yang paling banyak. Ada sekitar 250 santrinya sekarang. Itu sekolah setiap bulan, sekolah resmi. Tapi khusus untuk orang tua itu pembekalan bagaimana nanti manajemen persoalan rumah tangga termasuk ngawal anak-anak ini. Banyak dari teman-teman yang sudah ngaji salah pola asuhnya. Di situ wakilnya begitu didiagnosa mudal kabeh. Ono sing bapak iku nek ngomong kuwotor wis ngaji kabeh bapak. Mudal muntah-muntah, ono sing metu pentole, ono sing metu lentone, muntah-muntah. Mau macam-macam. Jadi ada luka-luka batin yang disimpan padahal sudah sama-sama ngaji. Ada yang suami itu gampang buaan panganan si ono. Nek gak cocok masakane purik, masak mangan ning warung ngene. Ngono jare kayak Rasulullah ngono. Gak cocok mangane purik. Ya. Enggak, harus jiwanya Quran sudah. Kemudian yang keempat apa? Konsekuensi itisam dengan Al-Quran? Apa? Mewariskan kepada anak-anak kita dan menyebarkan kepada sesama kaum muslimin. Baik. Nah, setelah kita mengkaji tentang iktisam bihablillah, jadi iktisam tadi berpegang teguh dengan Al-Quran itu bisa dilakukan melalui 4 tahapan, dan 4 ini harus berjalan terus, ya, berjalan secara bersama-sama, secara beriringan. Itu yang pertama. Kemudian pesan yang kedua dari ayat 103 ini, Allah berpesan, ya, di dalam melaksanakan iktisam bil Quran itu adalah jami'an wala tafarraqu, bersama-sama, jangan berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah. Sebagian ulama menafsirkan tafarraqu ini ada 2 bentuk. Ya, yang pertama adalah iftiraqul ummah anil Quran. Ya, iftiraqul ummah anil Quran, yaitu umat ini memisahkan diri dari Al-Quran. Artinya apa? Ikhtilaf alal kitab. Ini. Ya. Lah inilah bentuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bagaimana dia beragama itu sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Ini yang disebut kelompok pertama dalam masalah
iftirakul ummah ini. Perpecahan itu ada dua. Jadi perpecahan pertama adalah adanya kaum muslimin yang memisahkan diri dari Al-Quran. Ya, memisahkan diri dengan Al-Quran itu apa? Menjadikan hawa nafsunya sebagai jalan hidup. Apa itu? Istihsan. Perhatikan. Al-istihsan itu memandang sesuatu itu baik. Nah, memandang sesuatu itu baik. Nah, ketika akalnya, hatinya, dan perasaannya memandang sesuatu itu baik, maka sesuatu yang diakui kebaikan menjadi kebaikan itu dijadikan madhabnya di dalam beragama. Nah, inilah kemudian munculnya berbagai macam kebid'ahan dari sini jakal bakalnya itu. Apa itu? Dari sikap istihsan. Kenapa Pak? Apa istihsan tadi? Memandang sesuatu itu baik, makanya dalilnya itu yang dipakai. Iki lo api. Ini kan baik. Al-Fatihah itu baik. Gak ono Pak Anjen sing ngomong Fatihah iku elek iku ora yo kafir tiyang muni ngoten. Gitu. Tapi masalahnya itu bagaimana kita mensikapi Al-Fatihah. Ngoten loh. Ya, bukan sekedar baik. Kalau ditempatkan di tempat seperti ini bagus nggak Quran ini? Ya, apa seperti itu? Lah ini yang dimaksud istihsan, memandang sesuatu itu baik. Akhirnya dimasukkan di dalam bentuk ibadah yang sama sekali Nabi tidak mengajarkan, sahabat pun tidak ada yang mengamalkan, dan imam-imam kaum muslimin pun tidak ada yang mengamalkan. Tapi itu tetap sebagian ada yang mengamalkannya karena memandang apa? Baik. Nah ini menyelisihi Al-Quran namanya ikhtilaf alal kitab. Dan itu melanggar Al-Quran. Mana pelanggarannya? Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Pelanggarannya surat apa? Al-Hujurat surat 49 ayat yang pertama. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah ini Allah ingatkan di surat Al-Hujurat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillah ini, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Itu artinya apa? La takhtalifu alal kitab was sunnah. Jangan kamu menyelisihi Alkitab dan jangan kamu menyelisihi sunnah. Ojo menyelisihi, harus disesuaikan dengan sunnah. Makanya Nabi mengatakan ittabi'u, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Ittabi'u, ikutilah Nabi itu. Wala tabtadi'u, jangan membuat-buat. Karena agama itu tidak perlu membuat, sudah ada syariatnya dari Nabi, ilmunya sudah ada, contohnya sudah ada, dan itu lengkap. Disebutkan oleh Nabi, ma baqiya syai'un. Jadi kan artikan apa ini? Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Artinya napa tidak tersisa ngene. Hah? Wis kano karen-karene Mas. Resik gitu kan.
Itu maknanya. Ma baqiya syai'un yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduna anin nar qad buyyina lakum, kata Nabi. Tidak tersisa sedikit pun amalan-amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari neraka. Itu semua sudah dijelaskan oleh Nabi, tidak tersisa. Sudah jelas? Tidak Coba Bapak Ibu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan surga melalui amal. Coba sampean cari melalui sholat sekarang. Sholat sing durung diajar Nabi sholat apa? Ada sholat yang belum diajarkan oleh Nabi. Tidak ada satupun ibadah sholat kecuali sudah diajarkan semuanya. Maka jangan buat-buat sholat sendiri. Sekarang bermunculan sholat ini, sholat itu, macam-macam. Lah yang unik nih Pak, ketika ditanya, ini ada asalnya, iku mboten dijawab. Jawabnya ngamuk Pak. Ini gak seneng, gak usah ngomong Mas. Loh ini gak seneng. Kalau kita ingin tahu, kita amalkan gitu loh. Bukan gak suka. Gak ada asal usulnya di riwayat kitab-kitab macam-macam soal, gak ada riwayatnya itu. Nah yang unik kemudian apa yang kedua? Yang unik lagi apa? Tata caranya diajarin membuat sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, pahalanya juga sudah disiapkan Allah. Jenisnya dimunculkan sendiri, caranya dibuat sendiri, pahalanya Masya Allah. Ini yang luar biasa nih. Ini mungkin yang disebut oleh Suzuki itu inovasi tiada henti. Kreatif ini. Allah. Apa yang belum diingat Pak ya? Rasul itu diangkat, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan semua risalah. Dan Allah tidak akan mewafatkan Nabi kalau tugasnya diingat-ingat, dipegang itu. Ini bahaya yang sangat besar ini. Makanya kelemahan umat Islam, kekacauan umat Islam sampai dipegang oleh orang-orang kafir, dikalahkan oleh orang-orang kafir. Itu salah satu sebabnya ini. Nanti bisa dilihat di dalam hadis Ibnu Majah. Rusak umat ini. Pun itu makna la tuqaddimu. Ya, jangan menyelisihi Al-Qur'an dan jangan menyelisihi sunnah. Ada teman saya itu kalau mau sholat niku sebelum takbir itu membaca surat An-Nas, Pak. Saya tanya, damel napa kok jenengan baca? Kan maca Quran boleh saja kapan-kapan. Oh, kalau begitu baca ayat kursi boleh ya. Oh, gak ngerti Mas. Kok aku biasanya An-Nas. Ah, aku tak biasa no ayat kursi ae. Kok sing liyane saya Al-Baqarah. Gimana kira-kira? Gak umum Mas. Loh kok sing umum ini sapa? Kan ini yang kemudian muncul toh, Pak. Sementara hadis Nabi sudah dijelaskan, ketika Nabi akan sholat, beliau berwudu, setelah berwudu menghadap kiblat langsung takbir. Gak ada bacaan yang lain. Kata sahabat Utsman apa? Hadza sifatus sholati Rasulullah sallallahu. Itu sifatnya salat Rasulullah sallallahu. Nah, jadi nanti kalau jenengan baca surat An-Nas, yang lain juga baca Al-Falaq, ada yang baca Al-Ikhlas, ada yang baca Masya Allah. Bun ya. Itu makna perpecahan yang pertama. Jadi umat memisahkan diri dari Al-Quran. Yang kedua, iftirakul ummah ini adalah perpecahan antar umat Islam. Ya, perpecahan antar umat Islam menjadi beberapa golongan dan kelompok. Ini yang kemudian masing-masing memiliki tata cara yang dijadikan kekhususan dan ciri khas. Kalau golongan kita seperti ini loh kok jadi begini. Ciri-ciri
golongan kita kalau sholat begini. Kok ciri-ciri golongan kita? Ada apa seperti ini? Yang dulu kita tahu yang namanya organisasi itu sebagai baju aja. Sekarang bukan sekedar baju, Pak. Sampai pembatas antara persaudaraan, loyalitas itu sudah dibatasi dengan yang namanya golongan. Sudah itu. Dicap itu di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah dengan teguran kerasnya. Apa teguran kerasnya? Kita buka surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum pada ayat yang ke-31 dan 32. Ya, surat 30. Surat 30 ayat berapa? 31 Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Allah melarang, baik. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengakui, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melegitimasi suatu perpecahan di mana Allah di dalam Al-Quran melarang. Mungkinkah Allah akan meridhoi perpecahan umat, sementara Allah di dalam kitabnya apa? Melarang dan memerintahkan umat ini untuk jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan itu yang diamalkan oleh Nabi. Setiap dengar ada dua kelompok yang akan terjadi pertengkaran, terjadi pertikaian, Nabi datang ke masing-masing kelompok. Untuk apa? Mendamaikannya. Dan sekarang harus diureh-ureh sedemikian rupa. Tanggung jawab panjenengan kali kula kepada Allah dan Rasulnya. Berat kula mbek sampean mangke itu. Gimana kita akan menghadap kepada Allah? Makanya di sini akhirnya yang dibanggakan bukan Qur'annya, yang dibanggakan bukan sunnahnya, yang dibanggakan apa? Nah, kalau sudah begini membabi buta orang itu. Standar kebaikannya bukan dari ketaatannya, tapi dari golongan. Ini rusak agama kalau begini, Pak. Berat. Pripun panjenengan kali kula mangke tanggung jawab datang Allah dan Rasulnya itu. Ketika Nabi dipanggil sebagai imam kaum muslimin nanti itu. Lalu mempersaksikan keislaman kita. Ya. Bagaimana cara beragama kita menyelisihi Nabi. Dan apakah Nabi mengakuinya? Menerimanya dan meridhoinya. Sementara kita lihat sejarah tarikh asbabun nuzul ayat ini dengan bacaan ini. Asbabun nuzul ayat ini. Surat Al-Imran tadi. Apa asbabun nuzul itu? Pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj. Perang. Terus demikian. Akhirnya Nabi pun mendamaikannya. Mengingatkannya. Mewanti-wantinya. Dan berusaha untuk apa? Menjaganya. Dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan dalam riwayat yang lain. Hadis-hadis pun bermunculan untuk menguatkan persaudaraan kaum muslimin. Jangan pecah belah, jangan pecah belah, jangan pecah belah. Tapi yang terjadi sekarang, orang bangga dengan perpecahan. Dan berusaha jangan sampai rukun. Gimana? Sementara Al-Quran datang untuk merukunkan. Dan kita datang untuk Allah. Apa yang akan kita katakan kelak, Pak? Sampai saya dengar langsung,
ciri-ciri ibadah kelompok kita. Begitu kok kelompok kita ini nggak benar ini. Mestinya kan nggak begitu. Hadis tentang sholat begini, seret dibuka cara rukuk, macam-macam cara rukuk tunjukkan, cara itidal, cara sujud tunjukkan. Lah dari rentetan hadis macam-macam, silakan ini sahih, ini hasan, berarti masih boleh dipakai. Silakan dipilih, kan gitu mestinya. Inilah cara sholatnya Rasul. Kok jadi akhirnya dipatoki ini ciri kita. Kalau yang nggak begini, apa ini? Kayak begini ini apa? Saya nggak bisa berpikir ini gimana. Berat ini. Lah itulah yang kemudian di dalam surat Ar-Rum tadi disebutkan. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Apa disebutkan? Termasuk bagian perbuatan musyrik itu. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Perhatikan, letak kesyirikannya di mana? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok dan menjadi bergolong-golongan. Nah, terus kemudian apa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan itu bangga dengan apa yang dimiliki oleh apa yang dimiliki, ciri khas. Ada ciri khas. Ini menyelisih Nabi yang demikian ini, Pak. Ini yang kemudian mematok. Sehingga nanti ketika sudah demikian, ini kemudian terwujudlah namanya ukhuwah hizbiyah. Persaudaraan pergolongan. Persaudaraan pergolongan. Bukan persaudaraan Islam, enggak dikenal lagi sudah. Sehingga nanti ketika sakit, ketika mati, ketika butuh sesuatu, pertanyaan nih, golongan apa dia duduk? Ngono balian. Sementara Allah melarang, Nabi melarang. Diingat-ingat ini. Diingat-ingat ini. Sehingga efeknya, kesirikannya di mana sekarang? Kesirikannya itu akhirnya beribadatannya tadi tidak disandarkan kepada Al-Quran, ya bukan semata-mata pun, tapi disandarkan kebijakan kelompok. Pengorbanannya demi apa sekarang? Dakwahnya demi siapa? Yang disampaikan apa? Islam atau kelompoknya? Yang lebih dicintai apanya? Agamanya atau kelompoknya? Fakta menunjukkan itu bukan sekedar pakaian sekarang, tapi sudah menjadi tujuan daripada dakwah itu sendiri. Dan itu nilai dari kesirikannya. Nilai sirikannya yang diperjuangkan bukan lagi keislamannya, tetapi kecintaannya kepada agama dikalahkan dengan kecintaannya kepada bagaimana kita menjelaskan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Ini batasannya mukmin dengan mukmin, batasannya apa? Bagaimana kita jelaskan hadis ini? Al-Quran juga mengatakan innal mu'min ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu bainahuma. Maka berdamaikan keduanya. Ketika dua kelompok sedang damaikan, bukan semakin dipanas untuk pecah. Ini terjadi di kalangan kaum muslimin dan kita sekarang hidup di era yang seperti itu. Maka hati-hatilah, berhati-hatilah. Nah kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ketemu dengan surat Al-An'am. Kita lihat ayat terakhir dan tafsir yang terakhir nanti. Kita buka surat Al-An'am terlebih dahulu, ayat 153.
surat Al-An'am. Sudah ketemu? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Insyaallah. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Khatta lana Rasulullah SAW khattan. Ya. Suatu hari Nabi SAW membuat sebuah garis lurus bagi kami. Jadi Nabi menggambar apa? Garis lurus di hadapan para sahabat. Nah, setelah itu, setelah Nabi menggaris garis lurus itu, Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Summa khatta khututan an yaminihi wa an simalihi. Setelah itu Nabi membuat garis-garis di sebelah kanan garis yang tadi di garis lurus itu, garis-garis, beberapa garis di samping kanan garis yang pertama Nabi dibuat, kemudian sebelah kirinya juga Nabi membuat apa? Garis-garis yang lain, beberapa garis. Lalu Nabi mengatakan, hada subul, hada subul. Ini jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyebutkan, wa ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaih. Masing-masing jalan ini dikawal oleh syaitan. Ya Allah, dikawal oleh syaitan. Di mana masing-masing syaitan itu mengajak kepada masing-masing jalan ini selain dari jalan Allah. Kemudian thumma qara'a, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, setelah itu Nabi membaca surat Al-An'am ini, hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Apa penjelasannya? Penjelasannya adalah bahwa jalan menuju Allah yang Allah ridhai cuma satu, bukan banyak. Sementara di luaran sana kita dengar jalan menuju Allah itu, nah, wis monggo, jenengan silakan dipilih kalimat ini. Oleh karena itu ditegaskan oleh sahabat, oleh Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hadisnya Ibnu Mas'ud ini. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Qala al-Imam, berkata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza li anna tariqal mausila ilallahi wahid. Masya Allah. Ya. Sesungguhnya jalan, ya, jalan al-mausila yang akan mengantarkan seseorang ilallahi kepada Allah Jalla wa'ala adalah wahid, hanya satu jalan itu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, jalan yang mengantarkan manusia bisa sampai kepada Allah itu hanya satu. Ya, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Jelas sekali. Apa jalan yang satu? Jalan yang satu itu adalah sesuai dengan apa di mana Nabi itu diutus dan Al-Qur'an diturunkan. Makanya urip iki aja sampai menyelisih dari duanya. Ngoten lho. Wala takhtalifu alaihima. Jangan kamu menyelisih dari keduanya, jangan. Kenapa? Itu jalan yang akan mengantarkan kita menuju Allah, ketemu dengan Allah itu. Jalan yang satu itu kata Ibnu Qayyim, ma ba'ata bihi rusulahu. Di mana Allah Nabi diutus di situ dan kitab itu diturunkan di situ. Artinya jalan yang lurus itu jalan yang mengikuti dua petunjuk ini. Petunjuk dari Al-Qur'an dan petunjuk dari sunnah.
Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan, wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi thariq. Kata beliau, wala yasilu ilaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Tidak ada seorang pun yang bisa dapat sampai kepada Allah kecuali dari jalan yang satu ini. Walau atan nasu min kulli thariq, Masya Allah, sekalipun manusia melewati semua jalan-jalan yang lain, walaupun manusia mengikuti jalan, meliputi jalan, mendatangi dari jalan-jalan yang lain. Wastaftahu min kulli bab, semua pintu dibuka, silakan dibuka. Jalan dibentangkan, silakan. Fatturuku alaihim masdudatun, jalan-jalan yang mereka lewati itu akan tertutup. Wal abwabu, ya, wal abwabu alaihim mughlaqatun, dan pintu-pintu yang mereka buka itu akan terkunci. Illa min hadat tariqil wahid, kecuali jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billahi musilun ilallah, itulah jalan yang akan menghubungkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mengantarkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu tidak mau menyelisih sedikit saja apa yang sudah diajarkan Nabi. Satu riwayat, sahabat Abdullah bin Umar, ini di zaman beliau, ada orang bersin, Pak, di depan sahabat siapa? Abdullah bin Umar. Habis bersin, jebles gitu. Yo, gak muni jebles ngono. Bersin, setelah itu apa? Dia membaca tahmid, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Bagus ya, Pak? Bagus. Ibnu Umar diem, enggak. Ibnu Umar langsung negur orang ini. Ya akhi, apa yang kau ucapkan barusan, yang aku dengar tadi gimana? Bagaimana engkau membaca tahmid setelah bersin, kemudian kamu membaca salawat? Apa katanya? Orang tersebut mengatakan, uhibbur Rasul, aku sangat mencintai Rasul. Masya Allah. Apa kata Ibnu Umar? Akhi, hai saudaraku, ana min ashabin Nabi SAW. Aku ini salah satu dari sahabat Nabi SAW. Dan kami para sahabat itu asyaddu hubbalir Rasul, sangat mencintai Rasul. Lisan kami basah dengan sholawat kepada Nabi. Namun demikian, saya menjumpai Nabi langsung, dengar langsung, lihat langsung. Ketika Nabi bersin, beliau hanya mengatakan alhamdulillah. Dan itu kami ikuti. Bukan karena nggak cinta Nabi, kami lebih sangat mencintai Rasul daripada kalian. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Tafsir surat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa makna di situ, Pak? Makna yang terkandung di dalam ayat ini, semua yang dilakukan Rasul itu adalah amalan terbaik. Perhatikan tafsirnya ini. Semua yang diamalkan Nabi itu amalan terbaik. Maka mengamalkan amalan beliau berarti mengamalkan amalan terbaik. Itu tafsir dari ayat itu. Apa yang diamalkan Nabi itu amalan terbaik. Maka mengamalkan apa yang diamalkan Nabi berarti apa? Mengamalkan amalan terbaik.
Itu pengertian pertama. Yang kedua, Nabi itu teladan contoh terbaik. Maka dalam mencontoh Nabi harus dengan cara yang terbaik. Bagaimana mencontoh Nabi dengan cara yang terbaik? Wala tajidu wala tankus. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Kenapa? Sing dicontoh Nabi ku sempurna. Contoh, nek ono sing ngeyel ngoten niku. Satu misal ono, kan ngeyel itu sekarang itu fardu ain. Kenapa? Pinter Pak Saleh saat niki. Oh, pokoknya niku diakal Mas. Itu akal-akali kabeh ini. Ya Allah, kumpul wong ngeten niki Pak, rusak agama niku. Demi Allah rusak. Hati-hati ngeten niki. Rusak agama niku kabeh di logikano. Akhirnya apa? Sing ngeyel Pak. Coba Mas kok jenengan pakai sholawat, sampai tambah sholawat ketika bersin tadi itu. Kalau yang dari Nabi gimana? Dari Nabi kan nggak ada. Memang kalau dari Nabi memang nggak ada. Tapi kalau kita kasihkan tambah baik. Oh gitu ya. Jadi yang dari Nabi berarti kurang baik. Oh kak ngono. Kan jenengan tadi bilang bacaan zikir setelah bersin itu bacaan apa? Tahmid. Itu dari Nabi. Memang iya. Terus nanti ditambahi sholawat tambah baik. Berarti yang dari Nabi tadi kurang baik. Makanya jenengan hadir untuk memperbaiki cara Nabi begitu. Oh gak ngono. Lah terus ya apa? Apa maknanya? Ojo dilogikan Pak dalam ini. Dan ini menuduh bahwa Nabi berkhianat atas risalah ini. Ono sing disingitno Nabi berarti. Kata Imam Ahmad demikian, orang yang membuat-buat kepintaran dia menuduh Nabi berkhianat atas risalah. Berarti ono sing durung diajarna oleh Nabi. Subhanallah, ini merupakan perkara yang sangat besar dalam agama, bukan persoalan kecil. Maka dari situlah yang kemudian terjadi perpecahan umat. Itu gara-gara itu. Ngoten loh. Ya, coba kalau kita membaca sholawat dari Nabi, kita baca semua. Siapa di antara antum yang nggak baca sholawat? Baca kita semuanya. Setiap sholat kita baca, bahkan setiap zikir-zikir yang mutlak kita baca. Jenengan juga demikian, harus dimakmurkan lisan ini dengan apa? Membaca sholawat Nabi, terutama di hari Jumat atau di malam Jumat. Perbanyak baca sholawat, sholawat yang datang dari Nabi, gitu loh. Lah sekarang muncul macam-macam sholawat Pak. Ono sholawat ini, mau sholawat itu. Akhirnya apa? Sholawat yang dari Nabi gak ono sing gawe. Kenapa? Gak kena 3 lagu-lagu soalnya. Loh temen nih Pak. Wah akhirnya muncul. Sekarang yang laris selalu dari siapa? Siapa yang membuat ini? Membuat loh ini. Apa yang akan kita ucapkan pada Nabi SAW? Tidak cukupkah sholawat itu yang datang dari? Tidak cukupkah? Allah. Baik bapak-bapak, ini tafsir surat apa tadi? Ar-Rum ayat 30 dan 31. 31, 32. Nah, insyaallah untuk bulan depan kita lanjutkan dalil ketiga, dalil keempat, dalil kelima sampai ketujuh insyaallah, masih penjelasan seputar al-firqatun najiyah, golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menolong kita dari segala fitnah, menjaga kita dari segala keburukan dan mengantarkan kita kepada keselamatan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.